Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Firman di pagi hari ini. Terpujilah nama Allah, pencipta langit dan bumi yang dengan penuh kasih setia terus menjaga, merawat, memelihara kehidupan kita dan juga senantiasa mencurahkan berkat dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi sehat, tetap semangat dan terus bersuka cita menjalani dan menghadapi setiap tantangan kehidupan. Dan kita percaya Allah senantiasa membimbing kita. Dan pagi ini mari kita bersama-sama mengarahkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang pagi ini akan saya bacakan dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 29 sampai 31. Kitab Kejadian 37 ayat 29 sampai 31. Sabda Tuhan demikian. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman pagi ini efek berantai. Bacaan kita pagi ini merupakan bagian dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita tahu saudara-saudara Yusuf ini karena dikuasai oleh iri, dengki, maka mereka kemudian tega untuk merancang sebuah tindakan yang jahat untuk menyingkirkan Yusuf dari tengah-tengah mereka, dari tengah-tengah keluarga mereka. Mereka iri karena merasa bahwa ayah mereka, Yakub, lebih mengasihi Yusuf daripada mereka yang lain. Dan iri hati yang menguasai mereka akhirnya membawa mereka melakukan suatu kejahatan. Tadinya mereka akan membunuh Yusuf, tapi karena Ruben, mereka membatalkan itu, cukup meletakkan Yusuf, memasukkan ke dalam sumur yang kering. Tetapi akhirnya mereka bersama memutuskan untuk menjual Yusuf kepada seorang pedagang yang lewat. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, iri hati membuahkan satu kejahatan. Dan selanjutnya, satu kejahatan ini pun membuahkan kejahatan yang lain. Sebab ketika mereka akhirnya menjual Yusuf kepada seorang pedagang, mereka menutupi perbuatan mereka dengan kebohongan, penipuan kepada orang tua mereka. Mereka membuat akal-akalan dengan mengoyakkan jubah milik Yusuf, jubah yang bagus, dicelupkan ke dalam darah domba, dan ini kemudian dibawa diserahkan kepada ayah mereka dengan tujuan supaya ayah mereka mengira bahwa Yusuf mati diterkam binatang buas. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, dari penggalan kisah ini kita melihat ada efek berantai, suatu kejahatan, suatu kebohongan harus ditutupi dengan kebohongan dan mungkin kejahatan yang lain, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita membayangkan kehidupan saudara-saudara Yusuf ini selanjutnya akan juga dipenuhi dengan kebohongan-kebohongan, tindakan-tindakan yang salah yang mereka lakukan untuk menutupi kesalahan mereka yang pertama, yang awal tadi, di hadapan bapa mereka, Yakub, dan tentu saja di hadapan Tuhan. Firman ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, bahwa satu perilaku yang tidak baik, tidak benar, satu tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu akan menghasilkan atau diikuti oleh perbuatan-perbuatan berikutnya
untuk menutupi perbuatan yang pertama. Kejahatan memiliki efek berantai yang menuntut kita, membawa kita untuk melakukan kejahatan yang berikutnya dan seterusnya, dan mungkin tidak akan bisa berhenti. Bahkan mungkin kejahatan yang dilakukan, hal yang tidak berkenan ini, semakin hari semakin meningkat, mengalami eskalasi. Apakah kita mau hidup kita berpindah dari satu kejahatan pada kejahatan yang lain? Berpindah dari satu kebohongan dan kemudian melakukan kebohongan yang berikutnya lagi? Tentu tidak. Satu-satunya cara adalah mari kita menjaga langkah kita, menjaga hidup kita sebisa mungkin untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita jaga hidup kita, sebab kejahatan, keburukan, kebohongan memiliki efek berantai yang menuntun kita untuk semakin jauh, semakin dalam kita tenggelam, semakin meninggalkan Tuhan. Percayalah, dengan kita mengarahkan hidup kepada Allah, berjalan di jalan yang benar, maka kita akan terus dijaga langkah kita oleh Tuhan. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.